Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ana Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di Jerman. Nah, di sini saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perbandingan pendidikan yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPDI. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu latar belakang dari negara Jerman. Nah, secara geografis negara Jerman itu ada di tengah-tengah benua Eropa. Nah, Jerman ini memiliki luas wilayah 356.957 km persegi dengan besar penduduk 82 juta orang lebih pada tahun 1950-an, dan 8%-nya diantaranya bukan berkebelakangan Jerman atau warga negara asing. Nah, WNA ini yang paling banyak dari negara Turki, baik itu kelahirannya di Jerman maupun keturunan Turki. Mereka berdatangan ke Jerman pada waktu itu negara-negara Eropa Selatan mulai merekrut buruh-buruh pekerja tangan. Imigran lainnya masuk ke Jerman sebagai pengungsi karena perang atau karena tekanan ekonomi di negaranya masing-masing. Nah, untuk bahasa yang dominan di sana itu dipakai di Jerman itu bahasa Jerman sendiri dengan bervariasi dialek. Karena apa? Karena dari akar sejarah Jerman memiliki 4 kelompok minoritas bahasa, yaitu ada Danes, Frisian, Sinti, dan Sort. Nah, kelompok ini tidak ada yang beranggotakan lebih dari 100.000 orang. Namun demikian, untuk mengajar anak-anak minoritas ini tetap digunakan bahasa ibu mereka sendiri. Nah, negara Jerman itu bukan negara yang yang kaya akan sumber daya alam dan juga negara yang mampu memenuhi produksi pertanian sendiri. Nah, jadi negara Jerman itu tidak kaya di sumber daya alam atau tidak mampu memenuhi produksi pertaniannya. Nah, oleh karena itu Jerman banyak tergantung pada barang-barang impor dan ekspornya. Kemudian sistem pendidikan di Jerman. Nah, berdasarkan sejarah pendidikan di Jerman itu berasal dari 2 sumber, yaitu gereja dan negara. Kenapa demikian? Karena sudah menjadi tradisi semenjak awal abad pertengahan bahwa gereja itu selalu terlibat dalam pendidikan, sedangkan the Länder atau yang biasa disebut dengan asal mula kekuasaan daerah selalu juga mengatakan bahwa merekalah yang bertanggung jawab atas pendidikan tersebut. Nah, jadi mulai awal abad pertengahan itu gereja dan the Länder itu selalu terlibat dan bertanggung jawab atas pendidikan atau menguasai sepertinya ya. Nah, kemudian di sistem pendidikan itu ada yang pertama yaitu ada tujuan pendidikan di Jerman, yang kedua struktur dan jenis pendidikan, serta manajemen pendidikan di Jerman. Nah, untuk yang pertama itu ada tujuan pendidikan. Sesuai dengan Konstitusi Republik Federasi Jerman ialah sebuah republik, sebuah demokrasi, sebuah federal, dan secara sosial dan konstitusional adalah negara bagian yang bertanggung jawab. Nah, dengan konstitusi pendidikan ini yang menjamin kebebasan untuk seni dan ilmu pengetahuan, penelitian dan mengajar, kebebasan untuk percaya, meyakini dan menyatakan suatu agama, kebebasan untuk memilih sebuah tempat tinggal dan tempat belajar atau pelatihan, dan persamaan hukum dan hak asasi dasar dari orang tua untuk memperhatikan dan mendidik anak-anak mereka. Jadi
Tujuan pendidikan di Jerman ini ditentukan oleh negara bagian masing-masing. Negara federal tidak ikut campur tangan dalam urusan pendidikan secara langsung. Kemudian yang selanjutnya yaitu struktur dan jenis pendidikan. Nah, struktur sistem pendidikan di Jerman ini secara formal meliputi pendidikan dasar atau primary education, kemudian pendidikan menengah atau lower secondary education, dan pendidikan tinggi. Nah, sebagian anak-anak di Jerman mengikuti pendidikan prasekolah atau Kindergarten atau taman kanak-kanak, yaitu dimulai dari umur 3 sampai 5 tahun. Nah, pendidikan ini dinamakan Vorschulske Einrichtungen, yang berarti persiapan sebelum pendidikan. Nah, konsep pendidikan ini taman kanak-kanak di Jerman sudah banyak ditiru oleh negara lain. Oleh karena itu, tingkatan sekolah ini di beberapa negara tetap mengadopsi nama Jermannya, yaitu Kindergarten, yang menjadi penyelenggara taman kanak-kanak paling banyak adalah gereja-gereja, organisasi sosial dan komune, kadang-kadang juga perusahaan. Setelah Kindergarten dimulai pendidikan dasar di usia 6 tahun sampai dengan 9 tahun. Nah, pendidikan ini dinamakan Grundschule, yang berarti sekolah dasar. Dari Grand School, seseorang mempunyai 4 pilihan untuk melanjutkan sekolahnya. Nah, dari 4 pilihan tersebut, yang pertama itu ada Hauptschule atau kelas 5 sampai 9. Yang kedua ada Realschule atau kelas 5 sampai 10, kemudian Gesamtschule atau kelas 5 sampai 13. Yang keempat ada Gymnasium atau kelas 5 sampai 13. Nah, untuk Hauptschule atau Realschule merupakan jenis sekolah menengah yang memberikan pengajaran yang diarahkan untuk memasuki pemagangan setelah siswa menerima sertifikat tamat belajar. Nah, berarti kalau di Indonesia itu seperti sekolah SMK. Nah, kemudian untuk Realschule merupakan program sekolah yang mempersiapkan siswa untuk memasuki karir sebagai pegawai atau buruh kelas menengah. Nah, selanjutnya yaitu ada Gesamtschule. Nah, Gesamtschule ini merupakan sekolah yang menekankan program secara komprehensif bagi semua anak dalam suatu bidang, dan anak-anak ini akan memperoleh sertifikat yang berbeda sesuai dengan bidang yang dipilihnya. Dan yang terakhir yaitu Gymnasium. Gymnasium itu ruang olahraga. Nah, untuk lembaga pendidikan tinggi di Jerman ini terdiri dari 2 jenis, yaitu akademi atau politeknik yang ditempuh selama 12 tahun dan universitas. Tidak ada persyaratan program tertentu untuk memasuki universitas karena tidak ada perbedaan yang jelas antara program sarjana dan pasca sarjana. Jadi sama saja ya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada manajemen pendidikan di Jerman. Nah, sistem pendidikan di Jerman adalah desentralisasi, mulai dari level SD sampai dengan sekolah menengah atau SMA. Nah, beberapa lender atau penguasa daerah membuat berbagai ketentuan konstitusi mereka masing-masing mengenai pengaturan masalah-masalah pendidikan, dan seluruhnya melalui proses legislatif. Jadi, pengaturan ini meliputi penetapan tujuan pendidikan, struktur, isi pengajaran, dan prosedur dalam sistem daerah mereka masing-masing. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari video ini ada perkataan yang kurang jelas ataupun kata-kata yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.